Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera. Dalam video kali ini saya ingin sharing tentang perlakuan tidak adil. Ini seringkali kita alami di dunia pekerjaan, dunia pelayanan, bahkan sering kita alami dalam keluarga sendiri. Namun hal yang akan saya bahas kali ini adalah dalam lingkup dunia pekerjaan. Apa kalian pernah merasakan perasaan dimusuhi karena kalian berbeda pendapat? Apakah kalian pernah merasakan dijauhi karena kalian berbuat benar? Atau apakah kalian pernah merasakan tidak diapresiasi dalam setiap apa yang kalian lakukan? Yang jujur ini akan membuat kalian kehilangan gairah atau motivasi dalam bekerja atau melakukan lebih baik lagi. Yang membuat kalian depresi, frustasi, dan kehilangan semangat dalam melakukan apapun. Sehingga apa yang harus kamu lakukan jika kamu diperlakukan tidak adil? Yang pertama adalah refleksi diri. Mendapatkan pesan seperti itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi ada kalanya, sebelum melihat dari sisi aku, kita juga harus melihat dari sisi mereka. Ada baiknya kita juga melakukan refleksi dalam diri kita dengan melakukan pertanyaan untuk diri kita sendiri. Pertanyaan yang hanya bisa dibantu dengan bantuan orang lain. Deskripsikan diri saya di matamu. Sifat apa yang ada dalam diri saya yang paling tidak disukai olehmu? Ini terkait pendeskripsian dari sifat positif dan negatif di dalam dirimu. Untuk bisa mendapatkan jawaban ini, ada baiknya kalian berbicara dengan teman dekat atau keluarga. Tanyakan hal ini kepada mereka dan catat jawaban tersebut. Lalu ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri. Apa tujuan saya untuk hidup? Apakah kita membiarkan stres menentukan hidup kita? Pertanyaan ini sangat penting untuk kamu refleksikan, karena ini membantumu untuk menemukan motivasimu dalam melakukan perubahan. Apakah ada pola tertentu yang secara spesifik ingin kamu ubah? Dari pendapat orang yang sudah kamu dapat, ada baiknya kamu mulai membuat pemisahan atas sifatmu yang positif dan sifatmu yang negatif. Dalam hal ini, cobalah pikirkan pola tertentu yang perlu kamu ubah untuk mendukung perubahan di dalam dirimu. Apa yang bisa menjadi penghalang kamu untuk mengubah pola tersebut? Tidak mudah merubah suatu paradigma yang sudah kita miliki, atau merubah karakter yang sudah melekat dalam diri kita selama tahun hidup kita. Sehingga pasti ada hal-hal yang membuat kita terhalang dari sifat nature kita sendiri. Ini ada baiknya kamu tulis dan selalu kamu baca, sehingga saat hal itu secara tidak sengaja keluar dari dalam dirimu, kamu sudah memiliki self-alarm. Perubahan seperti apa yang kamu rasakan dari mengubah pola ini? Tuliskan hal tersebut setiap harinya, sebelum kamu menutup aktivitasmu. Dalam setiap perubahan kecil yang ada dalam dirimu, yang mana yang belum berhasil kamu lakukan, untuk kamu terus kerjakan sampai berhasil. Seberapa sering kita menunjukkan diri kita kepada dunia dengan apa adanya? Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi. Ini perlu selalu kamu renungkan. Dalam setiap yang kamu lakukan, tetaplah jadi dirimu. Dan jadilah versi yang terbaik dalam dirimu. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup.
Berjuanglah untuk selalu mengambil hal positif dari hal yang kamu alami. Think out of the box dalam setiap permasalahan yang kamu alami. Yang kedua, berdoa dan berserah. Dalam setiap yang kamu lakukan, jangan lupa selalu awali dan akhiri dalam doa. Baik kebahagiaanmu, tangisanmu, selalu berserah kepada yang punyanya hidup. Ora et labora. Bahasa ini sudah menjadi satu rema di dalam diri saya. Berdoa dan bekerja. Bekerja bukan hanya skup kamu memiliki pekerjaan untuk mencari makan, tapi dalam kamu membuka mata, sampai kamu menutup mata, durasi itulah yang dikatakan bekerja. Semua hal yang kamu lakukan di dunia ini, lakukan semua untuk melihat Allah. Hubungan harmonis tidak bisa dikerjakan hanya dalam satu pihak saja, tapi semua pihak. Jika kamu sudah melakukan bagianmu, yaitu melakukan hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan, namun hal ketidakadilan masih terus terjadi dalam kehidupanmu, maka percayalah, itu adalah rencana Allah yang besar untukmu, yang akan selalu baik pada akhirnya. Ku terima semua sebagai anugerah. Karena ingatlah, sangat mudah membalas kebaikan orang yang terbaik terhadap kita. Tetapi butuh keberanian untuk melakukan kebaikan terhadap orang yang menyakiti kita, yaitu memaafkan dan terlihat lemah karena terkesan tidak mampu memperjuangkan harga diri, atau disebut juga keberanian untuk menyakali. Karena sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu membalas, namun memilih untuk memaafkan dan menyerahkan semua perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Karena pada akhirnya kamu bukan berperkara dengan mereka, melainkan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang benar-benar bisa bahagia di dunia ini. Karena kebahagiaan bukan terlahir dengan sendirinya, namun harus diciptakan. Kita sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Seperti dalam hal yang menyakiti. Tidak ada orang yang bisa menyakitimu jika hatimu tidak mengizinkannya. Kamu cukup harus mengatakan, saya tidak akan membiarkan hati saya tersakiti olehnya. Kamu tidak bisa menentukan di mana kamu dilahirkan, tapi kamu bisa menentukan bagaimana kamu akan berakhir. Karena pada akhirnya semua ini adalah pilihan dalam kamu menjalankan hidup. Kemana arah dan tujuan yang akan kamu ambil untuk bekalmu di kekekalan. Let me tell you the truth. The scariest thing is not about the death itself, but life after death. So, let me ask you once again. What should you do when you are being treated unfairly?